Aku duduk sendirian di kantor kecil kami, menghadapi layar monitor yang redup di depanku. Lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit ruangan memberikan atmosfer yang suram, dan aku bisa merasakan hembusan angin dingin yang menusuk tulang di sekitar gedung. Aku adalah seorang pengawal keamanan di sebuah bangunan perkantoran yang besar, dan malam ini aku bertanggung jawab untuk shift malam. Shift ini tidak pernah menyenangkan, tetapi malam ini terasa lebih gelap dari biasanya. Sudah jam 2 pagi, dan aku masih harus bertahan hingga jam 6 pagi. Aku mencoba untuk tetap fokus pada tugas-tugasku, tetapi pikiranku terus melayang ke tempat lain. Aku tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh yang menghantui pikiranku sejak tiba di kantor malam ini. Entah itu firasat buruk atau hanya kelelahan yang mempengaruhi diriku, aku tidak yakin. Saat itu, telepon kantor berdering. Suara deringnya terdengar berat dan menakutkan di keheningan malam. Aku meraih gagang telepon dengan gemetar, tidak yakin siapa yang mungkin menelepon di tengah malam seperti ini. "Halo," sapaku dengan suara ragu. Tidak ada jawaban dari sisi lain garis. Hanya hembusan angin yang meniup melalui telepon, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Aku menatap layar telepon dengan kecurigaan, tetapi tidak ada suara selain deru angin yang kusam. Kembali ke tugas-tugasku, aku mencoba untuk mengesampingkan panggilan misterius itu sebagai gangguan kecil. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Layar monitor pengawasan tiba-tiba menyala, menarik perhatianku. Seseorang atau sesuatu bergerak di layar, tetapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bayangan itu bergoyang-goyang di bawah lampu jalan yang temaram di luar, menciptakan siluet yang menakutkan. Aku mencoba untuk mendekatkan pandanganku, mencoba untuk memahami apa yang sedang kulihat. Tetapi sebelum aku bisa mendapatkan gambaran yang jelas, layar itu kembali gelap. Aku duduk dengan napas tertahan, berusaha mencerna apa yang baru saja kulihat. Apakah itu hanya imajinasi atau ada sesuatu yang tidak beres di luar sana? Seketika itu juga, telepon kantor berdering lagi. Suara deringnya terdengar lebih menakutkan daripada sebelumnya, memecah keheningan yang mencekam di sekitar kantor. Aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi sesuatu di dalam diriku membuatku melakukannya. "Halo," ucapku lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Tidak ada suara dari sisi lain garis, hanya keheningan yang mencekam. Aku merasa seperti ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak bisa menempatkan jari-jari di atasnya. Tetapi kemudian, suara yang samar-samar terdengar dari sisi lain garis. Gadis itu datang. Aku menelan ludah. Perasaan ketakutan mulai merayap di dalam diriku. "Siapa ini?" tanyaku. Suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang tak berujung. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Ketika aku mencoba untuk menutup telepon, suara itu kembali. Gadis itu datang. Dia di sini. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku. "Apa yang kau bicarakan?" kataku dengan suara gemetar. Namun, suara itu tidak menjawab. Aku hanya bisa mendengar napas yang tersengal-sengal di ujung garis. Aku merasa semakin terjebak dalam kebingungan yang mengerikan. Ketika panggilan itu berakhir, aku duduk di tempatku dengan gemetar. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, dan aku merasa seperti aku sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kukendalikan. Saat itu, layar monitor kembali menyala, menarik perhatianku. Tetapi kali ini, apa yang kulihat membuat darahku membeku. Di layar monitor itu, aku melihat bayangan yang sama seperti sebelumnya. Seorang gadis muda dengan rambut panjang yang terurai, berdiri di luar gedung dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Aku bisa merasakan kehadirannya bahkan melalui layar, seolah-olah dia ada di sana, di ruangan bersamaku. Aku merasa seperti aku sedang bermimpi buruk, tetapi ketika aku mencoba untuk menepisnya, bayangan itu masih ada. Dia berdiri di luar gedung, menatapku dengan mata yang kosong, seolah-olah mencari sesuatu. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku,
dan aku tahu bahwa aku harus bertindak cepat. Aku memutuskan untuk memeriksa keluar gedung, meskipun hatiku berdebar-debar dengan ketakutan. Ketika aku keluar, aku merasakan angin malam yang dingin membelai wajahku. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres di udara, sesuatu yang aneh dan mencekam. Aku berjalan menjauh dari gedung, mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar, hanya kegelapan yang meliputi segalanya. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada yang ada di sana. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Ketika aku berjalan lebih jauh, suara itu semakin keras. Aku merasa seperti aku sedang dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tiba-tiba, aku melihatnya. Bayangan gadis itu berdiri di ujung lorong yang gelap, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku tahu bahwa aku harus melarikan diri. Aku berlari secepat mungkin, tetapi bayangan itu terus mengikutiku. Aku merasa seperti aku sedang dikejar oleh kematian itu sendiri, dan aku tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Saat aku terus berlari, aku tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Aku merasa sesuatu yang aneh di bawah kakiku, sesuatu yang dingin dan basah. Aku melihat ke bawah dan mengerang ketakutan ketika aku menyadari apa yang baru saja aku temukan. Itu adalah mayat gadis itu. Dia terbaring di tanah dengan mata yang terbuka lebar, seolah-olah menatap langit yang gelap di atasnya. Aku merasa sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak bisa kulupakan, dan aku tahu bahwa aku harus segera melarikan diri dari sini. Aku berlari secepat mungkin, meninggalkan gedung itu jauh di belakangku. Aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu, dan aku tidak ingin tahu. Yang aku tahu adalah bahwa aku harus pergi dari tempat itu secepat mungkin, dan tidak pernah kembali. Shift malamku dimulai seperti biasa. Aku tiba di gedung perkantoran itu pada pukul 10 malam, siap untuk memulai rutinitas pengawasan. Udara di luar dingin dan sepi, dengan lampu jalan yang memberikan pencahayaan temaram di sekitar bangunan. Aku melangkah masuk ke dalam gedung, menyiapkan diriku untuk malam yang panjang. Saat aku naik ke lantai atas, aku merasakan hembusan angin dingin yang menyapa wajahku. Gedung itu sunyi, hanya suara langkah kakiku yang mengisi keheningan. Saat aku berjalan melalui koridor yang sepi, aku merasa sedikit gemetar, tetapi aku mencoba untuk menepis rasa takutku. Aku harus tetap fokus pada pekerjaanku. Ketika aku sampai di ruang kontrol keamanan, aku mulai memeriksa sistem keamanan dan kamera pengawas. Layar monitor menampilkan gambar-gambar dari berbagai sudut gedung, tetapi tidak ada yang menarik perhatianku pada awalnya. Semuanya tampak normal, namun ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, sesuatu yang aneh terjadi. Layar monitor tiba-tiba berkedip-kedip dan berganti gambar dengan cepat. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang mencoba untuk berkomunikasi dengan aku melalui sistem pengawasan. Aku menatap layar dengan keheranan, mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan kemudian, di salah satu monitor, aku melihatnya. Sebuah bayangan gelap yang tampaknya bergerak di koridor belakang gedung. Aku mendekatkan pandanganku, mencoba untuk melihat dengan lebih jelas, tetapi bayangan itu terlalu samar. Hatiku berdegup kencang, dan aku merasa adrenalin mengalir di dalam diriku. Apakah itu hanya bayangan, atau mungkin ada seseorang yang masuk tanpa izin? Tanpa pikir panjang, aku meninggalkan ruang kontrol dan melangkah menuju koridor belakang. Saat aku berjalan, aku merasa sesuatu yang tidak beres, seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Suasana menjadi semakin tegang saat aku mendekati ujung koridor yang gelap. Dan kemudian, aku melihatnya. Sebuah bayangan gelap yang berdiri di ujung koridor, seperti menunggu aku.
Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan kehadirannya. Aku memutuskan untuk mendekat, meskipun hatiku berdebar-debar dengan ketakutan. Saat aku semakin mendekat, bayangan itu mulai terlihat lebih jelas. Dan apa yang aku lihat membuatku terdiam dalam ketakutan. Itu bukanlah bayangan biasa, itu adalah sosok manusia yang berdiri di depanku, tetapi wajahnya tidak terlihat. Hanya ada kegelapan yang mencekam, seperti penjara untuk jiwa yang terhilang. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa melarikan diri. Aku harus berhadapan dengan penunggu gelap ini, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku mencoba untuk menenangkan diriku sendiri, tetapi ketakutan itu terus merayap di dalam diriku. Aku tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, atau mengapa penunggu gelap ini memilih untuk muncul di depanku. Dan kemudian, tiba-tiba, penunggu gelap itu mulai berbicara. Suaranya samar-samar, tetapi cukup jelas untuk kudengar. "Kenapa kau di sini?" tanyaku dengan suara gemetar. Namun, penunggu gelap itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri di depanku, diam seperti patung batu. Aku merasa semakin terjebak dalam kebingungan yang mengerikan, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Saat aku terus berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi, penunggu gelap itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah koridor belakang gedung. "Datanglah." Suaranya samar-samar, tetapi kata-katanya terdengar jelas di dalam keheningan malam. Aku merasa sesuatu yang tidak beres, tetapi aku merasa seperti aku tidak punya pilihan. Aku harus mengikuti penunggu gelap ini, meskipun aku tidak tahu apa yang menunggu di koridor belakang gedung. Dengan langkah yang ragu-ragu, aku mengikuti penunggu gelap itu ke dalam kegelapan. Saat kami berjalan melalui koridor yang sepi, aku merasa semakin terjebak dalam kebingungan yang mengerikan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau mengapa penunggu gelap ini memilih untuk membawaku ke sini. Dan kemudian, tiba-tiba, kami sampai di ujung koridor. Di depan kami, ada pintu yang terbuka lebar, mengungkapkan kegelapan yang gelap di dalamnya. Penunggu gelap itu mengarahkan tangannya ke dalam ruangan itu, seolah-olah mengundangku untuk masuk. Aku merasa sesuatu yang tidak beres, tetapi aku merasa seperti aku harus melanjutkan. Dengan hati-hati, aku melangkah ke dalam ruangan itu. Saat aku melangkah lebih jauh, aku merasa seperti aku sedang masuk ke dalam alam yang berbeda, alam yang gelap dan menakutkan. Tetapi sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, pintu itu tiba-tiba tertutup di belakangku. Aku terperangkap di dalam kegelapan, tidak tahu apa yang menunggu di depanku. Dan kemudian, tiba-tiba, semua menjadi gelap. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku merasa seperti aku sedang jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Saat aku kehilangan kesadaran, satu-satunya pikiran yang melintas di benakku adalah apakah aku akan pernah bangun lagi. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kontrol keamanan, menatap layar monitor dengan mata yang lelah. Sebagai seorang pengawal keamanan di sebuah gedung perkantoran yang besar, shift malam adalah bagian dari rutinitas pekerjaanku. Namun, malam itu terasa berbeda dari biasanya. Aku ditemani oleh teman satu shiftku, Alex. Alex adalah seorang pria berusia 30-an dengan senyum ramah dan kepribadian yang menyenangkan. Kami telah bekerja bersama selama beberapa bulan, dan dia telah menjadi teman baikku di tempat kerja. Shift malam itu dimulai seperti biasa. Aku tiba di kantor keamanan pada pukul 10 malam, dan segera bergabung dengan Alex di ruang kontrol. Udara di luar terasa dingin dan sepi, dengan lampu jalan yang menyala temaram di sekitar gedung. Kami duduk di depan layar monitor, memeriksa kamera pengawas dan sistem keamanan. Semuanya tampak normal pada awalnya, dan kami bercanda dan berbagi cerita untuk mengusir kebosanan. Namun, saat malam semakin larut, suasana menjadi semakin tegang. Alex terlihat gelisah dan cemas.
dan aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku bertanya kepadanya apa yang terjadi, tetapi dia hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, suasana semakin mencekam. Lampu neon di ruangan kami berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding. Aku merasa adrenalin mengalir di dalam diriku, dan aku tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, Alex terdiam. Dia menatap layar monitor dengan mata kosong, seolah-olah ada sesuatu yang memikat perhatiannya. Aku mencoba untuk memanggil namanya, tetapi dia tidak merespons. Dia hanya duduk di sana, diam seperti patung batu. Aku merasa sesuatu yang tidak beres. Aku berdiri dari kursiku, mendekati Alex dengan hati-hati. "Alex, apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara gemetar. Tetapi dia masih diam. Matanya terus tertuju pada layar monitor, seolah-olah terhipnotis oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku merasa semakin cemas, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah Alex baik-baik saja, atau ada sesuatu yang terjadi padanya? Dan kemudian, tiba-tiba, Alex mulai berbicara. Suaranya tidak seperti biasanya, berat dan serak, seolah-olah ada yang menguasai dirinya. "Gadis itu, dia di sini," ucap Alex dengan suara yang samar. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku. Apa yang dia bicarakan? Dan siapa gadis itu? Aku mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Alex terus berbicara dengan suara yang aneh. Dia mulai meracau tentang sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak dapat kugambarkan. Aku merasa semakin takut, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mencoba untuk menghentikannya, tetapi Alex terus berbicara tanpa henti, seolah-olah terperangkap dalam dunianya sendiri. Dan kemudian, tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Alex tiba-tiba menatapku dengan mata kosong, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi yang menakutkan. Aku bisa merasakan kehadiran yang jahat di sekitarnya, dan aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku. Aku di sini," kata Alex dengan suara yang serak. Tetapi suaranya bukanlah suaranya sendiri. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang mengambil alih tubuh Alex. Aku mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku tidak bisa melupakan rasa takut yang merayapi diriku. Aku merasa terjebak dalam situasi yang mencekam, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mencoba untuk menyadarkan Alex dari keadaannya, tetapi aku merasa seperti aku terjebak dalam labirin yang gelap. Dan kemudian, tiba-tiba, Alex terdiam. Matanya kembali normal, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi yang lelah. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Aku merasa lega melihatnya kembali normal, tetapi aku masih merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi pada Alex? Dan apa yang dia bicarakan tentang gadis itu? Kami berdua terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Suasana semakin tegang, dan aku merasa seperti ada yang mengintai di sekitar kami. Tetapi kemudian, tiba-tiba, lampu neon di ruangan itu mati. Kami berdua terdiam, terkejut oleh kegelapan yang tiba-tiba. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kami berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, suara langkah kaki yang aneh terdengar di koridor luar. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Dan kemudian, tiba-tiba, suara teriakan yang menakutkan terdengar di seluruh gedung. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku tahu bahwa kami harus segera pergi dari sini. Aku dan Alex berlari keluar dari ruang kontrol, menuju pintu keluar terdekat. Namun, ketika kami mencoba membuka pintu, kami menemukan bahwa itu terkunci rapat. Kami terjebak di dalam gedung yang gelap, tanpa jalan keluar. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku tahu bahwa kami harus menemukan cara untuk melarikan diri sebelum terlambat. Namun, saat kami mencoba untuk mencari jalan keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi.
Alex tiba-tiba jatuh ke tanah, gemetar dengan keras. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang mengambil alih tubuhnya sekali lagi. Aku mencoba untuk menyadarkan Alex dari keadaannya, tetapi dia terus meracau dengan suara yang serak. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku tahu bahwa kami berdua dalam bahaya. Dan kemudian, tiba-tiba, Alex menatapku dengan mata kosong, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi yang menakutkan. "Gadis itu, dia di sini," kata Alex dengan suara yang samar. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku. Apa yang sedang terjadi pada Alex? Dan apa yang dia bicarakan tentang gadis itu? Aku merasa terjebak dalam situasi yang mencekam, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa seperti kami berdua dalam bahaya, dan aku tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Saat aku menatap layar monitor dengan mata yang lelah, merasa tertekan oleh keheningan yang mencekam, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana di ruang kontrol menjadi semakin tegang ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi. Lampu neon yang redup di langit-langit ruangan memberikan pencahayaan yang suram, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Saat aku duduk di sana, mencoba untuk tetap fokus pada tugas-tugasku, aku merasakan sentuhan dingin yang mengelus pundakku. Aku menoleh ke samping, tetapi tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku merasa tidak enak, seolah-olah ada mata yang mengawasiku dari sudut-sudut ruangan. Ketika aku mencoba untuk mengabaikan sensasi aneh itu, aku kembali menatap layar monitor dengan mata yang fokus. Namun, sesuatu yang membuatku terkejut terjadi. Di sudut salah satu kamera pengawas, aku melihat sesosok bayangan yang samar-samar. Itu adalah sosok wanita yang duduk di atas pundakku, tetapi ketika aku menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku merasa jantungku berdegup kencang, dan aku merasa sesuatu yang dingin merayapi tulang belikatku. Siapa wanita itu, dan mengapa dia muncul di layar monitor? Saat aku mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi, sesosok wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan aku dalam kebingungan yang mengerikan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku merasa seperti aku harus meninggalkan ruang kontrol segera. Namun, ketika aku berdiri untuk pergi, suara lembut terdengar di telingaku. "Jangan pergi," kata suara itu dengan lembut. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Siapa yang berbicara padaku? Aku melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu selain aku sendiri. Saat aku mencoba untuk mencari sumber suara itu, aku merasakan sentuhan lembut di pundakku lagi. Aku menoleh ke belakang dengan cepat, dan aku hampir tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Di hadapanku, berdiri seorang wanita muda dengan rambut panjang yang terurai. Dia memancarkan kehadiran yang mempesona, tetapi ada sesuatu yang tidak beres dengan penampilannya. Wajahnya pucat, dan matanya kosong, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Aku berusaha untuk berbicara, tetapi kata-kata terjepit di tenggorokanku. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan atau lakukan dalam situasi seperti ini. Wanita itu melangkah mendekatiku, dan aku merasa sesuatu yang aneh di dalam diriku. Ada kekuatan yang menarikku padanya, seolah-olah aku tidak bisa menghindar dari daya tariknya. "Saya butuh bantuanmu," katanya dengan suara lembut. "Tolong, bawa saya pulang." Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Siapa wanita ini, dan mengapa dia meminta bantuan dariku? Tetapi aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah aku harus mengikuti keinginannya. Aku tahu bahwa ini adalah tugas yang berbahaya, tetapi aku tidak bisa mengabaikan kebutuhannya. Tanpa pikir panjang, aku setuju untuk membawanya pulang. Aku merasa seperti aku harus melakukan apapun yang dia minta, meskipun hatiku berdebar-debar dengan ketakutan. Kami berdua meninggalkan ruang kontrol dan berjalan melalui koridor yang gelap. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan,
tetapi aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. Namun, saat kami semakin mendekati pintu keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wanita itu tiba-tiba berhenti di tengah koridor, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Matanya melotot dengan keras, dan mulutnya mulai meracau dengan kata-kata yang tidak masuk akal. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah dia sedang kesurupan oleh sesuatu yang jahat. Aku mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku merasa seperti aku terjebak dalam kebingungan yang mengerikan. Dan kemudian, tiba-tiba, wanita itu melihatku dengan mata kosong, dan suaranya berubah menjadi suara yang serak. "Dia di sini," kata wanita itu dengan suara yang samar. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku. Apa yang sedang terjadi pada wanita ini? Dan apa yang dia bicarakan tentang gadis itu? Aku mencoba untuk menyadarkannya dari keadaannya, tetapi dia terus meracau dengan suara yang aneh. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku tahu bahwa kami berdua dalam bahaya. Dan kemudian, tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wanita itu tiba-tiba jatuh ke tanah, gemetar dengan keras. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang mengambil alih tubuhnya. Aku mencoba untuk membantunya, tetapi wanita itu terus meracau dengan suara yang samar. Aku merasa seperti aku terjebak dalam labirin yang gelap, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dan saat aku mencoba untuk mencari bantuan, aku menyadari bahwa wanita itu tidak ada lagi. Dia telah menghilang, meninggalkan aku dalam kebingungan yang mengerikan. Lampu neon yang redup di langit-langit ruangan mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menakutkan di sekelilingku. Aku merasa adrenalin mengalir di dalam diriku, seolah-olah ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ketika aku mencoba untuk tetap fokus pada tugas-tugasku, aku mendengar suara aneh di ruangan itu. Suara gemuruh dan gemetar yang menyerupai suara kera, tapi ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Aku merasa sesuatu yang tidak beres, dan aku merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku berdiri dari kursiku dan memeriksa layar monitor dengan hati-hati. Namun, tidak ada yang aneh yang terlihat pada awalnya. Semua kamera pengawas menunjukkan koridor yang sepi dan ruangan yang kosong. Namun, ketika aku memeriksa layar monitor yang menampilkan area kantor yang terpisah, aku terkejut dengan apa yang aku lihat. Di layar itu, aku melihat sesosok bayangan besar yang bergerak di antara meja-meja kantor. Aku mengernyitkan kening, tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Apakah itu mungkin siluman kera? Pikiranku terbang ke cerita rakyat yang pernah kudengar, tentang makhluk halus yang mungkin berkeliaran di malam hari. Aku mencoba untuk memanggil petugas keamanan lainnya melalui komunikatorku, tetapi tidak ada jawaban. Aku merasa semakin terjebak dalam situasi yang mencekam, dan aku tahu bahwa aku harus bertindak cepat. Tanpa pikir panjang, aku keluar dari ruang kontrol dan menuju ke area kantor yang terdapat bayangan tersebut. Saat aku mendekat, suara gemuruh keras semakin keras, dan aku merasa sesuatu yang aneh di dalam diriku. Namun, saat aku tiba di area itu, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Aku merasa sesuatu yang tidak beres, dan aku tahu bahwa aku harus berhati-hati. Aku memeriksa setiap sudut ruangan dengan hati-hati, mencari tahu apa yang mungkin telah menyebabkan gangguan itu. Namun, tidak ada yang terlihat di sekitar sana. Tiba-tiba, aku mendengar suara berderit yang berasal dari sebuah ruangan terdekat. Aku melangkah mendekat, hati-hati memeriksa ruangan tersebut. Dan ketika aku membuka pintunya, aku tercengang oleh apa yang aku lihat. Ruangan itu hancur berantakan, dengan peralatan kantor yang rusak dan berantakan di seluruh tempat. Aku merasa sesuatu yang aneh di dalam diriku, seolah-olah ada yang mengawasiku dari kegelapan. Aku melihat-lihat ruangan itu dengan hati-hati, mencoba untuk mencari tahu apa yang bisa menyebabkan kerusakan ini. Dan kemudian, tiba-tiba, aku melihatnya. Di tengah-tengah ruangan yang berantakan,
ada sesosok bayangan besar yang berdiri tegak. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku tahu bahwa itu adalah siluman kera yang telah kudengar. Aku menatapnya dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Namun, sebelum aku bisa bereaksi, siluman kera itu tiba-tiba melompat ke arahku dengan cepat. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku melompat ke samping untuk menghindari serangannya. Aku merasa adrenalin mengalir di dalam diriku, dan aku tahu bahwa aku harus bertindak cepat. Aku mencoba untuk memikirkan rencana, tetapi aku merasa seperti aku terjebak dalam situasi yang tak terduga ini. Siluman kera itu terus menyerangku dengan kejam, dan aku merasa semakin terpojok. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Aku mendengar suara lembut yang memanggil namaku dari kejauhan. Aku menoleh ke arah suara itu, dan aku terkejut melihat seorang wanita muda berdiri di pintu ruangan. Wanita itu memandangku dengan mata yang lembut, dan aku merasa ada kekuatan yang mempesona di dalam dirinya. Aku merasa seperti aku harus percaya padanya, meskipun aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. "Dengarkan aku," katanya dengan suara lembut. "Kau harus mencari sumber kekuatan siluman kera itu dan menghentikannya sebelum terlambat." Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang memandu langkahku. Aku tahu bahwa aku harus mendengarkan wanita itu, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan hati-hati, aku memperhatikan gerakan siluman kera itu, mencari tahu kelemahan atau sumber kekuatannya. Dan ketika aku melihat sebuah artefak kuno di sudut ruangan, aku tahu bahwa itulah sumber kekuatan siluman kera itu. Aku melompat menuju artefak itu, menghancurkannya dengan keras. Dan saat aku melakukannya, siluman kera itu tiba-tiba melemah, dan kemudian menghilang seperti kabut. Lampu neon yang redup di langit-langit ruangan mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menakutkan di sekelilingku. Aku merasa adrenalin mengalir di dalam diriku, seolah-olah ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ketika aku mencoba untuk tetap fokus pada tugas-tugasku, aku mendengar suara aneh yang terdengar dari luar. Suara gemuruh dan gemetar yang menyerupai suara langkah kaki. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Aku merasa sesuatu yang tidak beres, dan aku merasa perlu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku berdiri dari kursiku dan melangkah menuju pintu masuk kantor polisi. Aku membuka pintu dengan hati-hati dan melangkah keluar ke koridor, mencoba untuk mencari sumber suara aneh yang aku dengar. Namun, saat aku berjalan melalui koridor yang gelap, aku merasa adrenalin mengalir di dalam diriku. Aku merasa seperti aku sedang disaksikan, seolah-olah ada mata yang mengawasiku dari kegelapan. Ketika aku mencapai ujung koridor, aku mendapati diriku berada di depan pintu masuk ke kuburan kota yang tua. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku ke arah sana. Aku memutuskan untuk memeriksa kuburan itu, meskipun hatiku berdebar-debar dengan ketakutan. Saat aku memasuki kuburan, aku merasa suasana menjadi semakin mencekam. Kabut tipis menyelimuti tanah, dan angin malam berdesir dengan suara aneh. Ketika aku melangkah melalui barisan batu nisan yang berjejer, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan, tapi aku tidak bisa melihat apapun di sekitarku. Ketika aku mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, suara aneh terdengar di kejauhan. Suara gemuruh dan gemetar yang menyerupai suara langkah kaki, tapi kali ini lebih dekat. Aku memutuskan untuk mengikuti suara itu, meskipun hatiku berdebar-debar dengan ketakutan. Saat aku berjalan melalui kuburan, aku merasa semakin terjebak dalam labirin yang gelap. Dan kemudian, tiba-tiba, aku mendapati diriku berdiri di depan sebuah makam yang terbuka. Aku merasa sesuatu yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang menarikku ke arah sana. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi tulang belikatku,
dan aku merasa sesuatu yang aneh di dalam diriku. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk memeriksa makam itu, meskipun hatiku berdebar-debar dengan ketakutan. Namun, ketika aku melihat ke dalam makam itu, aku terkejut oleh apa yang aku lihat. Di dalam makam itu, aku melihat sesosok bayangan yang samar-samar. Bayangan itu terlihat seperti sosok wanita yang sedang menangis dengan suara parau. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku merasa takut melihat bayangan itu. Namun, aku merasa seperti aku harus mengetahui apa yang sedang terjadi. Aku mendekati makam itu dengan hati-hati, mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan saat aku semakin mendekat, bayangan itu tiba-tiba bergerak. Aku melihat dengan ngeri ketika bayangan itu melompat ke arahku dengan cepat. Aku merasa sesuatu yang dingin merayapi diriku, dan aku merasa seperti aku sedang dihadapkan pada sesuatu yang jahat. Tetapi tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan itu tiba-tiba berhenti di tengah langkahnya, dan kemudian menghilang seperti kabut. Saya membuka pintu masuk dengan hati-hati, merasa adanya ketegangan yang menggelayuti diri saya, seolah-olah saya tidak sendirian. Ketika saya melangkah masuk, suasana gedung itu terasa begitu hening. Langkah-langkah saya bergema di lantai marmer, menciptakan suara yang menakutkan. Tapi itu bukan satu-satunya suara yang terdengar. Terkadang, suara langkah kaki yang tidak tampak mengikuti saya, menyusup dari belakang. Namun saat saya berbalik, tidak ada yang terlihat. Dalam kegelapan, saya meraba-raba di sepanjang koridor, mencoba untuk tidak membiarkan ketakutan merasuki diri saya. Namun, terkadang, bayangan-bayangan di sudut-sudut ruangan terlihat seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. Tidak bisa dipungkiri, pikiran-pikiran tentang hantu dan roh-roh jahat mulai merayap masuk ke pikiran saya. Saat aku berjalan ke ruang keamanan, saya merasa sesuatu yang aneh. Udara terasa tegang, seolah-olah ada sesuatu yang ingin berkata atau menunjukkan sesuatu. Saya menyalakan lampu dan duduk di kursi keamanan, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar saya. Suara-suara gemeretak dan desisan membuat bulu kuduk saya merinding. Saya mengusap mata saya, mencoba untuk meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi saya yang berlebihan. Tapi, suara-suara itu semakin nyata, semakin dekat. Tanpa peringatan, lampu di ruangan mati. Gelap gulita menelan ruangan, meninggalkan saya terdampar dalam ketidakpastian. Posisi saya tidak berubah, tetapi detak jantung saya semakin cepat. Saya mencoba menemukan saklar lampu, tetapi setiap kali saya menggerakkan tangan saya, sesuatu tampaknya menariknya kembali. Lalu, tiba-tiba, saya merasakan hembusan napas di leher saya. Dingin dan menyebabkan bulu kuduk saya merinding. Saya memutuskan untuk berbalik, tetapi tidak ada yang ada di sana. Hanya gelap yang pekat, dan suara gemeretak yang semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di depan mata saya, hitam pekat, dengan mata yang menyala-nyala di dalam kegelapan. Saya terdiam, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apa-apa. Hantu itu mendekati saya dengan perlahan, seolah-olah menikmati setiap detik ketakutan yang saya alami. Saat hantu itu semakin mendekat, saya merasakan ketakutan yang begitu besar, sehingga rasanya saya akan pingsan. Tapi, tiba-tiba, ada suara gemuruh yang menggema di gedung itu. Lampu-lampu menyala kembali dengan sendirinya, dan bayangan itu menghilang dengan cepat. Saya duduk di kursi, terengah-engah, mencoba untuk mengumpulkan kembali keberanian saya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya mimpi buruk? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang terjadi di gedung ini? Saya mencoba untuk mengabaikan peristiwa yang baru saja terjadi dan melanjutkan patroli saya. Namun, bayangan-bayangan itu masih menghantui sudut-sudut gelap gedung itu. Suara-suara aneh terus terdengar di lantai bawah, membuat saya semakin terganggu. Tiba-tiba,
Saya mendengar suara derap langkah di koridor. Langkah-langkah itu terdengar berat dan lambat, seolah-olah seseorang atau sesuatu yang besar sedang mendekati. Saya memegang tongkat pengaman saya dengan erat, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Namun, ketika saya berbalik untuk melihat siapa yang datang, saya hanya melihat kegelapan yang menyapu melalui koridor. Saya meraba-raba di saku celana saya, mencari senter, tetapi saat saya menyalakannya, bayangan-bayangan itu menghilang. Keringat dingin mengalir di punggung saya saat saya melanjutkan patroli saya. Suara-suara aneh terus mengganggu saya, dan ketakutan itu merayap ke dalam pikiran saya seperti gulungan asap yang menyelimuti gedung itu. Tiba-tiba, saya mendengar suara tangisan di lantai bawah. Tangisan yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Saya mengikuti suara itu, langkah saya terasa berat dan ragu. Ketika saya mendekati sumber suara itu, saya melihat bayangan seorang wanita muda berdiri di tengah-tengah ruangan yang gelap. Saya memanggilnya, tetapi dia tidak menanggapi. Tangisannya semakin keras, memenuhi ruangan dengan kesedihan yang memilukan. Saya mendekatinya dengan hati-hati, mencoba untuk menenangkan dia. Namun, ketika saya menyentuh bahunya, bayangan itu lenyap begitu saja. Saya merasa bingung dan terkejut. Apakah itu hanya ilusi, ataukah itu sesuatu yang jauh lebih misterius? Saya mencoba untuk tidak memikirkannya lebih jauh dan melanjutkan patroli saya. Namun, bayangan-bayangan itu terus menghantui saya di setiap langkah. Ketika waktu larut malam semakin larut, ketegangan di gedung itu semakin terasa. Suara-suara aneh terus terdengar di sekeliling saya, membuat saya semakin gelisah. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Saat saya berjalan di koridor yang gelap, saya tiba-tiba merasakan ketakutan yang begitu besar, sehingga membuat saya hampir jatuh. Sesuatu yang tidak terlihat menarik kaki saya dengan kekuatan yang luar biasa, mencoba untuk menarik saya ke dalam kegelapan yang mencekam. Saya berjuang melawan tarikan itu, memegang erat tongkat pengaman saya. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan diri saya sendiri. Kemudian, dengan tekad yang teguh, saya melangkah maju, menolak untuk menyerah pada ketakutan. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di sekitar saya. Suara yang keras dan menyeramkan, seolah-olah itu bukan suara dari dunia ini. Saya menutup telinga saya dengan erat, mencoba untuk menghentikan suara itu, tetapi itu terus berderak di dalam kepalaku. Saya melangkah maju dengan hati-hati, mencoba untuk menemukan sumber suara itu. Namun, semakin saya mendekat, semakin jauh suara itu terdengar. Saya merasa kebingungan dan ketakutan, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika saya mencapai ujung koridor, saya mendapati diri saya di depan sebuah pintu tertutup rapat. Saya merasakan kehadiran sesuatu di balik pintu itu, sesuatu yang jahat dan menakutkan. Saya merasa tarikan untuk membuka pintu itu, untuk mengungkap apa yang ada di baliknya. Tapi, saya tahu itu akan menjadi kesalahan besar. Saya harus meninggalkan gedung itu secepat mungkin, sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi pada saya. Saya berbalik dan berlari ke arah pintu keluar. Hati saya berdebar-debar di dadaku.